warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aitulisni, NPM 190600029. Saya dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pengenalan Allah atau ma'rifatullah untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. 1. Konsep ma'rifatullah menurut tokoh pemikir Islam dan Al-Quran. Ada beberapa tokoh Islam yang memaparkan tentang konsep ma'rifatullah, seperti menurut Al-Ghazali, bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat ma'rifatullah sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Maka dari itu, manusia dapat mencapai ma'rifatullah tergantung dari kemampuannya dan kesadarannya untuk mengenal diri sendiri. Manusia dapat mengenali dirinya dan Tuhannya melalui tanda-tanda kauniyah atau wahyu maupun akliyah atau akal. Menurut Al-Husain bin Mansur Al-Alaj, ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham, sehingga memunculkan kearifan dan bijaksana yang tinggi. Menurut Dhul Al-Nun, bahwa ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaannya dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat ma'rifat tanpa adanya usaha yang kuat, serta keridhaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut konsepsi Rumi, bahwa ma'rifat berawal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda dari segala ciptaannya, terutama dunia, agar manusia selalu mempelajari segala tanda-tanda kebesarannya di bumi ini, agar terungkap kebenaran dan pengetahuan tentang ciptaannya. 2. Konsep ma'rifah dalam tasawuf. Secara harfiah, ma'rifah berarti mengetahui, mengenal, dan mengakui. Menurut terminologi, ma'rifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci. Dalam wacana sufistik, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenal Tuhan melalui hati sanubari. Dalam tasawuf, upaya penghayatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah diantaranya, yang pertama Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 tentang mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat takliyah. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 tentang mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Yang ketiga, Quran Surat Al-An'am ayat 12 tentang mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Yang keempat, Quran Surat Al-Hajj ayat 72-73 tentang mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Yang kelima, Quran Surat Fatir ayat 28 mengenal Allah melalui ilmu, takut, dan tauhid. Dan masih banyak surat-surat yang lain. Yang kedua, konsep ma'rifat dalam tasawuf. Secara harfiah, ma'rifat berarti mengetahui, mengenal, dan mengakui. Menurut terminologi, ma'rifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci. Dalam wawasan sufistik, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenal Tuhan melalui hadis sanubari. Dalam tasawuf, upaya penghayatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Dhul Al-Nun Al-Misri membagi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ma'rifat al-tauhid, yang kedua, ma'rifat al-burhan wa al-istidlal, yang ketiga, ma'rifat hakiki. Adapun penjelasannya, yang pertama, ma'rifat al-tauhid sebagai ma'rifat yang dimiliki orang awam, yaitu ma'rifat yang diperoleh kaum awam dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi.
Makrifat jenis inilah yang pada umumnya dimiliki oleh orang muslim. Orang awam mempunyai sifat lekat percaya, mudah mengikuti kepercayaan, mudah mempercayai kabar berita yang dibawa oleh orang yang dipercayainya dengan tanpa dipikirkan secara mendalam. Yang kedua, makrifat al-burham wa al-ihtida yang merupakan makrifat mutakalimin dan filsuf, yaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Makrifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh orang-orang berilmu seperti ilmuwan, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Yang ketiga, makrifat hakiki merupakan makrifat waliullah, yaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan keesaannya, diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Makrifat jenis ketiga inilah yang tertinggi karena makrifat ini diperoleh tidak cukup melalui belajar, usaha, dan pembuktian, melainkan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sufi atau aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. 3. Implikasi mu'arifatullah pada pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Yang pertama, ma'rifatullah sebagai pendidikan ketauhidan peserta didik. Berdasarkan pembahasan tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, bahwa peningkatan keimanan dapat ditingkatkan melalui pengaktifan potensi akal dan hati untuk lebih kenal Allah melalui ayat-ayat wahyu dan ayat-ayat semesta. Pada mufasir menjelaskan pada surat Ali Imran 190 dan 191 bahwa akal adalah sebagai alat untuk mengenal Allah melalui bertafakur atas kejadian penciptaan alam semesta, sedangkan hati adalah alat untuk mengenal Allah. Pendidikan tauhid menempati posisi yang paling fundamental dalam pembentukan keimanan dan akhlak peserta didik. Dan pendidikan tauhid sebagai pendidikan marifatullah agar peserta didik sadar akan peran tugas dan tanggung jawabnya sebagai Abdullah dan Khalifah di bumi yang tujuan akhirnya adalah keriduan Allah atau mardofilah. B. Menyadari tugas dan tanggung jawab peserta didik sebagai Abdullah. Berdasarkan pembahasan tafsir Quran Surat Ar-Rum ayat 20 menjelaskan bahwa terciptanya manusia di dunia ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwasannya Allah menciptakan manusia agar manusia itu sendiri memahami, mengenal hakikat siapa dirinya, sehingga akan membukakan kesadaran tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Ketiga, ma'rifatullah sebagai kesadaran tugas dan peran peserta didik khalifah di muka bumi. Tujuan ma'rifatullah melahirkan hubungan positif variabel vertikal atau hablum minallah dan variabel horizontal atau hablum minannas. Variabel vertikal yaitu pengenalan manusia perannya sebagai hamba Allah yang taat, dan variabel horizontal yaitu pengenalan manusia perannya sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan pendidikan Islam mengenalkan manusia kepada tugas utamanya sebagai hamba Allah dan khalifah. Bila betul ma'rifatullah, maka akan betul juga tugasnya, yakni ibadah dan memakmur bumi. Yang keempat, menggapai ridho Allah sebagai tujuan utama pendidikan. Tujuan hidup manusia dikembalikan kepada hakikat tujuan manusia. Tujuan pendidikan Islam adalah ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mengetahui hakikat tujuan, arah, dan melaksanakan tujuan tersebut. Yang kelima, ma'rifatullah sebagai pendidikan ibadah dan akhlak mulia peserta didik. Ketika manusia sudah kenal dirinya dan kenal Tuhannya, manusia akan melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga seluruh kehidupan dan kepribadiannya memunculkan nilai ilmu, amal, dan akhlak. Jadi, pada hakikatnya, pengenalan terhadap Allah bukan hanya sekedar tahu, melainkan seluruh aspek kehidupannya akan mencerminkan ketaatan ibadah dan akhlak.
Maka, ma'rifatullah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan keagamaan dan melahirkan akhlak mulia. Sekian penjelasan konsep pengenalan Allah atau ma'rifatullah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.